Baik, shalom teman-teman yang ada di TikTok, shalom teman-teman yang ada di YouTube, dan juga sahabat terkasih para sister di dalam Kristus yang ada di Zoom juga. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, tepatnya hari ini 5 Oktober 2025 dalam ibadah Empower Women Ministry, ibadah siang. Dan Sunday service kali ini temanya For Such a Time as This. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini dalam ibadah ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Hamba menyerahkan semuanya, ambil alih, kendalikan hamba, Roh Kudus hambanya, alat-Mu sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Sebagai alat-Mu, duta-Mu, perlengkapi hamba, penuhi dengan hikmat, pengetahuan, otoritas, kuasa wibawa ilahi, menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu, berbicaralah. Tuhan, aku berserah padamu, Roh Kudus, setiap menit Engkau yang mengambil alih. Demikian juga setiap hati, Kau jamah, bicara, pribadi lepas pribadi. Kami percaya pada saat firman-Mu diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, yang mencari jalan keluar. Di dalam Tuhan ada jalan keluar, ada mujizat, dan segala kuasa, segala penghalang, benteng-benteng keakuan manusia yang menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan. Biar kuasa-Mu bekerja sempurna, berfirmanlah, kami siap mendengar, dan kami ingin menjadi pelaku menghidupi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom teman-teman yang ada di TikTok, YouTube, dan juga Zoom. Shalom semuanya yang ada dimanapun saudara. Shalom seluruh sahabat sister, terutama sister yang ada di seluruh Nusantara. Bahkan ada teman-teman yang ada dari luar negeri ya. Kita, by the way, ada rekamannya di YouTube nanti untuk ibadah kita ini. Baik saudara, kita akan eh, masuk firman Tuhan. Judulnya saudara ini Fosak For such time as this. Untuk waktu seperti ini. Pasti Anda sudah sering mendengar, tapi saya percaya firman Tuhan selalu punya rema yang baru, pewahyuan dan nubuatan. Dan saya percaya pada saat firman Tuhan diberitakan, ada ada rema-rema tersendiri bagi tiap pribadi lepas pribadi. Saya berdoa Roh Kudus bicara pribadi lepas pribadi. Baik saudara, mari kita buka Ester 4 ya, ayat 1 sampai 17. Namun saudara, sebelum kita membayangkan ini dan membahas Ester 4 ayat 1 sampai 17 yang nanti akan saya paparkan eh, mulai dari bagaimana kitab ini ya, saudara. Saya suka mengeksegesis ya, saudara ya, untuk waktu yang seperti ini. Jadi saya ingin kita memulainya dengan momen bercerita tentang bagaimana menentukan arah hidup. Saudara, saya punya kisah ya. Bayangkan ya, saudara, dalam hidup ini pasti ada sering satu momen yang menentukan arah seluruh perjalanan hidup kita. Bayangkan, seorang atlet, ya, atlet lari dari 100 meter di final Olimpiade, dia sudah berlatih bertahun-tahun tapi hanya punya 10 detik untuk membuktikan segalanya. Dan satu start yang salah, maka selesai sudah. Tapi kalau ia melangkah tepat pada waktunya, saudara, dia bisa mencetak sejarah. Bayangkan seorang dokter di ruang gawat darurat, saudara. Saya tim medis juga, saudara ya. Dia hanya punya beberapa menit untuk mengambil keputusan yang bisa menyelamatkan atau menewaskan seorang pasien. Dan satu keputusan tepat di waktu yang tepat bisa mengubah segalanya. Wow, saudara. Demikianlah kisah ini. Dalam sejarah Israel, ada satu perempuan ditempatkan Tuhan. Dia pada waktu yang sangat kritis. Ini sangat kritis. Namanya Esther. Wow, dia perempuan yang tidak hanya cantik fisiknya, tapi juga cantik hatinya dan cantik keseluruhannya. Dan dia dipakai Tuhan di saat yang tepat untuk tujuan besar. Ya, inilah kisah untuk waktu seperti ini. Dan saya percaya kisah ini juga adalah kisah kita semua. Karena kita semua diciptakan dengan satu tujuan. Anda mungkin tidak tahu apa tujuan Anda. Namun firman ini akan mengkonfirmasi kembali bagaimana Tuhan menghadirkan kita dengan satu tujuan dan panggilan ilahi yang mungkin kita tidak peka
sehingga kita belum memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, mari kita baca dari Ester 4. Mungkin saya akan ambil dari ayat 13. Nanti saya akan menyusuri latar belakangnya. Saya suka mengeksegesis ya saudara. Jadi saya suka mengambil dari teks utama ya. Tiga pesan di sini yang akan saya bagikan saudara. Namun kita mulai mengeksegesis dari pasal 4. Nah, mulai kita ambil dari Ester 1. Ya, saudara, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi, dikoyakkannya lah pakaiannya. Lalu dia mengenakan kain kabung serta abu dan pergi ke tengah-tengah kota sambil menangis dengan nyaring dan pedih. Saudara, saya harus ceritakan, ada budaya orang Yahudi dulu, kalau dia mengoyakkan pakaian, memakai kain kabung dan abu, kita sering membaca ini di Alkitab, ini adalah ekspresi tradisional Yahudi menunjukkan kesedihan mendalam dan ratapan di hadapan Tuhan. Seperti yang juga dilakukan oleh Ayub, Ayub 2 ayat 12. Dan bisa juga kita lihat hal yang sama di Kejadian 37 ayat 34. Jadi Mordekai tidak hanya berduka secara pribadi, tetapi dia menyuarakan penderitaan seluruh bangsanya yang terancam pemusnahan akibat dekrit Haman. Haman ini adalah keturunan Agag, di mana Saul pernah tidak taat. Sehingga ada celah-celah yang merusak janji Tuhan untuk orang Yahudi. Makanya kalau ketaatan itu lebih penting dari apapun, karena Tuhan tahu Tuhan tidak ingin menyisakan satupun yang bisa mengganggu rencananya. Tapi apapun itu, Allah kita tetap berdaulat dan rencananya tidak pernah gagal. Sekalipun kita gagal memenuhi apa yang menjadi kehendaknya, dia bisa pakai siapapun, keadaan apapun untuk bekerja mendatangkan kebaikan, dan juga dia berdaulat atas apapun. Saudara, kita orang beriman tidak boleh hanya tinggal diam saat kita mendengar ada ketidakadilan. Saudara, salah satu yang dimulai adalah ratapan. Ini bentuk doa profetik. Jangan sampai Anda cuek aja dengan keadaan yang tidak adil. Dan kita mengakui bahwa masalah manusia itu harus dibawa kepada Allah. Saudara, bila kita melihat ayat 2 dari Ester 4, ya ayat 2. Sampailah ia di depan pintu gerbang raja, tetapi tidak boleh masuk ke dalam pintu gerbang itu dengan berpakaian kain kabung. Ada batas istana di sini. Saya mau bicarakan lagi budaya. Jadi dalam hukum Persia ini melarang orang berkabung memasuki istana. Hanya kegembiraan dan kemegahan yang diizinkan di hadapan raja. Ini kontras antara dunia istana yang penuh dengan kemewahan, politik, kepura-puraan, dan realitas rakyat, penderitaan, bahaya. Dan Mordekai berdiri di celah keduanya, antara dunia nyata dan istana kekuasaan. Saudara, bukankah kita gereja seringkali berada di antara keduanya, membawa jeritan masalah dunia ini yang menderita ke hadapan Allah, sekaligus menantang dunia kekuasaan yang menutup mata. Kalau kita bicara ayat 3, ini bicara tentang ratapan seluruh bangsa. Ya, jadi tiap-tiap daerah ada perkabungan besar karena ada dekrit Haman. Haman yang sangat membenci orang Yahudi karena melihat Mordekai nggak mau menyembah Haman. Dan ini adalah latar belakangnya kenapa? Karena Mordekai tahu Haman ini keturunan Aga. Agak ini yang tidak dimusnahkan karena ketidaktaatan Saul. Saudara, ketaatan itu lebih penting dari persembahan atau apapun. Karena ada celah saat kita tidak taat, saudara. Taat itu nggak boleh 99%, harus 100%. Inilah yang kita pelajari dari ketidaktaatan Saul. Itu akan beranak pinak, menumbuhkan celah-celah. Seperti agak yang tidak di bumi hanguskan langsung. Akhirnya ada keturunan lain yang mungkin jadi celah, itulah yang membuat si Aga ini benci sekali sama orang Yahudi, termasuk melihat sikap Mordekai yang tidak mau menghormati dan tunduk menyembah kepadanya. Karena bagi Mordekai, menyembah itu hanya kepada Allah. Ya, saudara, ini suara saya mungkin saya tukar dulu. Ya. Jadi, saudaraku, ini suara saya sudah oke ya. Ya, tadi sempat saya lihat sepertinya perlu dicas ya. Oke. Ya, saudara. Puasa di sini bukan sekedar ritual, ini ekspresi. Jadi orang Yahudi sering berpuasa, ada ekspresi total keputusasaan sekaligus mencari pertolongan Allah. Jadi kalau saya meringkas, saudara, karena nanti cukup panjang, saudara, saya mau cerita. Jadi kita membaca dari Ester
4 ayat 1 sampai 17. Jadi kalau ayat 4 sampai 6 itu bicara bagaimana Esther mendengar berita yang membuat Mordekai sedih. Ya, di sini disingkapkan bagaimana Esther sedang mencari solusi. Di ayat 7 sampai 9, Mordekai menjelaskan situasi secara rinci tentang rencana jahat Haman, tentang pemusnahan, pemusnahan orang Yahudi. Jadi kita di sini harus membuka mata kita dari ketidaknyamanan atau kenyamanan rohani yang palsu. Bila kita membaca dari Esther 4 ayat 10 sampai 11, di sini ada keraguan Esther. Esther menyampaikan bahwa tidak seorang pun boleh menghadap raja tanpa dipanggil kecuali raja mengulurkan tongkat emas. Jika tidak, artinya hukuman mati. Sementara Esther pada saat situasi ini berlangsung sudah 30 hari tidak dipanggil raja. Mungkin raja punya kegiatan yang lain atau punya prioritas yang lain. Saya mau mengupas sedikit budaya di sini dalam hukum Persia. Jadi Esther ini hidup di hukum Persia, bangsa minoritas menjadi ratu, tapi dia belum mengungkapkan identitasnya orang Yahudi. Dia terpilih jadi ratu, raja Ahasiweros, raja adik kuasa pada saat itu negara Persia. Kalau saat ini seperti negara Amerika, jadi Esternya jadi ratu, padahal dia orang minoritas. Bayangin. Saudara, Anda minoritas, tapi Anda di tangan Tuhan. Anda powerful di dalam Tuhan, saudara. Jadi jangan pernah berkecil hati kalau Anda minoritas, karena Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi transformational leader. Saudara, hukum Persia itu sangat-sangat ketat. Bahkan ratu tidak kebal akan aturan ini. Jadi Raja Ahasiweros ini seperti Tuhan, saudara. Esther tahu resikonya mati. Kalau dia asal-asal menghadap raja tanpa diminta, dia tahu taruhannya nyawa. Walau awalnya dia ragu, tapi dia taat pada panggilan Allah. Ini menuntut keberanian. Di ayat ini, Esther ditantang keberaniannya. Ini sudah menghanyutkan semua zona nyamannya, dan dia harus ambil resiko. Wow, disinilah kecantikan tertinggi seorang ratu, yaitu Esther, yang tidak mau cari nyaman. Saudara, pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang berani ambil resiko untuk keselamatan banyak orang dan tidak mementingkan keselamatannya. Dia justru berani mengorbankan dirinya. Itulah bukti dia pemimpin sejati, saudara. Dan Esther memiliki ini. Dia bisa saja sembunyi di balik pakaian ratu. Apalagi dia adalah ratu kesayangan dari Raja Ahasiweros. Tapi dia lebih memilih mati untuk menyelamatkan bangsanya daripada cari aman sendiri. Wow, bukankah banyak dari kita yang hanya cari nyaman buat diri kita, buat keluarga kita. Tetapi dari sini kita belajar. Kalau kita seperti itu, tetap aja kita musnah, saudara. Karena ada yang diperingatkan oleh Mordekai kepada Esther. Ini juga peringatan buat kita semua. Taat pada panggilan Allah, ini menuntut keberanian. Dan ini melampaui zona nyaman menghadapi resiko. Bila kita membaca dari ayat 12 sampai 14, Mordekai menegur dengan iman. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu karena sudah banyak yang dihadapi oleh Mordekai. Dia sudah tahu ciri-ciri orang gitu ya, saudara. Langsung dia bilang, to the point, dia keras banget ini omongannya. Jangan kira kalau engkau di istana, kau akan luput. Karena dia sudah lihat gelagat-gelagat. Mungkin dia nggak langsung nuduh Esther, tapi dia sudah punya pengalaman sering disakiti mungkin. Pemimpin biasanya begitu, dia tegas di saat kritis. Dia nggak mau lembek-lembek lagi, saudara ya. Mordekai ini berani memperingatkan Ratu Esther. Padahal Ratu Esther aja bisa bunuh Mordekai kalau dia mau. Tapi dia bilang, jangan kira, kalau kau di istana kau akan luput. Nah, kalau kau diam diri, pertolongan akan tetap datang, tapi kau juga tetap musnah. Wah, ini berani dia menegur si Esther ya. Dia baginya Esther itu sudah seperti anaknya. Berapa sih dari kita yang takut menegur pimpinan kita, hanya jadi yes man, yes man, menegur orang-orang karena kita takut dia donatur atau dia punya kuasa sampai kita diam. Mari kita belajar dari Mordekai. Siapa tahu justru dia membuka mata Esther. Karena dia juga tahu Esther itu kayaknya digantung-gantung, saudara. Ini sangat kontradiksi. Di masalah kritis, malah dia menantang tawaran, saudara ya. Padahal bisa dibilang Mordekai kapan saja bisa mati. Ya, bisa kalau Esther ini besar kepala dan sombong, dia bilang, Mordekai, kau tuh berkaca dong kalau ngomong. Kan aku ratu, kau bukan siapa-siapa. Ya, aku bisa aja melarikan diri. Esther bisa ngomong gitu toh. Tapi dia tidak, dia orang yang rendah hati, saudara. Dan Mordekai orang yang tegas. Justru Mordekai melihat peluang di saat kritis. Ini pemenang. Dia bisa melihat peluang.
Padahal sudah ada dekrit Haman memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Malah dia bilang, siapa tahu. Di saat kritis dia masih bisa lihat peluang. Kenapa? Karena dia tahu Allahku besar, tantanganku besar, tapi Allahku lebih besar. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Dialah pembuat mujizat. Memang di setiap masalah, saudara, mungkin bagi dunia mustahil, tapi ada satu hal. Kalau Anda tidak tahu lagi mau bilang apa, Anda cukup berlutut dan serahkan itu pada Tuhan. Anda bernyanyi memuji Tuhan. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Berapa dari kita lupa. Kalau Tuhan tolong kita kemarin, Dia juga pasti akan tolong kita saat ini. Saudara, mungkin situasinya gawat. Mungkin sampai Anda ingin bunuh diri. Karena Anda tahu sudah tidak ada jalan keluar. Tapi saya mau katakan, siapapun Anda yang mendengar saat ini, selalu ada jalan keluar. Bahkan seperti Mordekai, dia bisa melihat peluang padahal dia sendiri akan mati. Dia berkata pada Esther yang bisa saja mengkhianati dia kalau Esther ini tipikal cari nyaman. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bagaimana seorang Mordekai bisa ngomong gini? Padahal seluruh orang Yahudi akan dimusnahkan. Dekritnya sudah ditanda tanganin oleh Raja Ahasiweros dengan pengaruh dari Haman. Tapi Mordekai, walau awalnya dia nangis bergabung, Tuhan, Tuhan tolong kami. Dia menangis, semua orang menangis, semua orang Yahudi menangis. Lalu dia ingat Esther. Kata-katanya ini semua kata-kata yang powerful. Dia siap mati tapi dia percaya, Tuhan, kalaupun aku mati aku percaya, Tuhan, kau tidak pernah gagal. Rencanamu tidak pernah gagal. Dia tidak pernah takut. Saya salut sekali dengan Mordekai. Dia nggak ngemis-ngemis sama Esther. Esther, tolonglah, tolonglah, rayulah Raja Ahasiweros, tolong. Tidak. Dia tegas berkata, jangan kira kalau kau di istana engkau luput. Karena Mordekai sudah tahu orang-orang yang dia di atas lupa diri, lupa janji, lupa asal kacang, lupa kulitnya. Makanya dia memulai dengan perkataan yang tegas. Jangan kira kalau engkau jadi pejabat, jadi presiden, jadi wali kota, jadi apapun, kau sembunyikan agamamu Kristen, bahkan kau jual agamamu. Kalau kau berdiam diri melihat ketidakadilan, terutama kaum minoritas yang benar mau di bumi hanguskan, gereja-gereja mau dibakar, kau diam aja. Malah kau cari posisimu supaya kau tetap aman, supaya kau tetap dipilih jadi wakil rakyat, jadi gubernur, jadi apapun. Jangan kira kau akan luput. Bukankah kita pada dasarnya nanti semua akan mati, saudara? Wow, kata-kata Mordekai ini sangat-sangat powerful. Dia seperti seorang nabi yang bicara. Jika engkau berdiam diri, kelegaan dan pertolongan akan tetap datang. Saudara, kita bisa gagal memenuhi kehendak Tuhan karena kita ingin cari nyaman, tapi rencana Allah tidak bisa gagal. Justru kita nanti yang dapat konsekuensi. Tapi yang lebih besar lagi perkataannya, siapa tahu Mordekai tahu melihat Esther ini vakum. Belum jadi ratu sah. Belum jadi. Kayaknya sampai 30 hari kayaknya Mordekai, bukan Mordekai, Raja Ahasiweros, biasa raja, punya banyak cewek, saudara ya. Ya, atau juga dia punya banyak pikiran, saudara ya. Karena 30 hari Esther tidak dipanggil. Berarti there's something wrong. Atau mungkin dia fokus pada hal yang lain gitu ya, saudara. Dan Mordekai tahu ini. Dalam suatu kritis, Mordekai justru melihat peluang dan memberi peluang itu dengan iman kepada Esther. Siapa tahu kau sekarang hampir-hampir mau jadi gubernur. Kau ketahuan agamamu Kristen, gereja mau dibakar, kau mau sembunyi di balik posisimu. Tapi saya mau bilang, pertolongan tetap datang dari tempat lain untuk membela kaum minoritas yang benar. Dan siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Engkau beroleh kedudukan yang kau impi-impikan. Hanya dengan engkau membela kebenaran walau nyawa taruhannya. Saudara, ini pernyataan iman yang besar. Bisa melihat peluang dalam krisis. Wow, ini omongan yang penuh iman dari Mordekai dan Esther menangkapnya dengan penuh iman. Dia siap mati, tapi dia percaya Allahku tidak pernah gagal. Wow, keselamatan umat Allah tidak tergantung pada satu individu. Kok banyak tingkah? Kok lupa diri, kacang lupa kulitnya. Allah sanggup menolong setiap umatnya.
dengan caranya sendiri. Tapi Allah seringkali memakai manusia tertentu untuk waktu tertentu. Mordekai menegaskan doktrin providensi. Doktrin providensi Esther dipakai bukan karena kebetulan, tapi karena penempatan ilahi. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan kesempatan yang Tuhan buka bukan sekedar untuk keuntungan pribadi, tetapi demi maksud Allah yang lebih besar. Saudara, saya suka responnya di ayat 15 sampai 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi dan berpuasalah untuk aku. Lihat, kuncinya adalah doa dan puasa. Aku pun akan berpuasa demikian. Apalagi doa puasa masyal sepakat ini besar kuasanya. Seperti yang dilakukan Esther. Saudara, ini bisa Anda lakukan. Kemudian aku akan menghadap raja. Kalau terpaksa aku mati. Saudara, ini antara hidup dan mati, saudara. Dia tidak cari nyaman, dia siap mati. Esther sudah siap mati, tapi aku ingin mati, tidak mati konyol. Namun dalam itu juga dia beriman, Allahku pasti akan membuka jalan. Aku tidak tahu caranya. Tapi bangsaku akan tetap selamat. Mungkin bukan melalui aku. Paling tidak aku sudah membuka jalan. Dia sudah siap mati. Tapi aku ingin mati dalam pakaian ratu. Dalam persiapan matang. Saudara, ini Esther ini terkenal dengan persiapan rohani jasmani. Esther tidak bertindak sendiri. Dia meminta dukungan. Ini kerendahan hati. Dukungan komunitas iman. Puasa bersama. Ini keputusan iman. Lebih baik taat kepada panggilan Tuhan dengan resiko mati daripada hidup tanpa tujuan. Pemimpin sejati tidak hanya mengandalkan kekuatan diri, tetapi juga doa komunitas dan berani melangkah dengan iman. Saudara, maka pergilah Mordekai, diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther. Itu ayat 17. Komunitas, kita harus saling mendukung. Terutama kalau ada seorang pemimpin yang sudah siap mati, ya saudara. Taat berpuasa untuk dia, doakan pemimpinmu. Dan berdoalah bersama-sama, ini besar kuasanya. Solidaritas iman ini melahirkan terobosan sejarah. Keputusan iman seorang pemimpin ini kuat saat semua jemaat mendukung dengan ketaatan dan doa bersama. Jadi providensi Allah, Tuhan bekerja di balik layar, menempatkan orang pada posisi strategis untuk maksudnya. Keberanian iman, ini panggilan Allah, ini selalu menuntut keberanian melampaui rasa takut. Jadi saudara, di sini perlu peran komunitas, doa dan solidaritas. Solidaritas umat Allah ini menopang keputusan besar iman. Saudara, saya mau meringkas juga budaya pada saat itu ya saudara. Jadi kalau kita memahami kekuatan kisah ini, kita akan melihat tiga konteks penting dari kitab Esther ini. Pertama, konteks sejarahnya. Kitab Esther ini dibuat sekitar abad kelima sebelum Masehi. Saat pembuangan ke Babel. Jadi saat itu bangsa Yahudi Yehuda ya, ada di pembuangan Babel. Dan saat itu bangsa Yahudi hidup di bawah kekuasaan kerajaan Persia di pemerintahan Raja Ahasiweros dan mereka minoritas diaspora, tidak punya kekuatan politik, hanya berharap pada kemurahan raja. Ini bukan masa kejayaan, justru ini saat masa ketidakberdayaan bangsa Yehuda. Dan dalam sosial budaya, istana Persia ini adalah tempat yang megah, sekaligus syarat intrik politik. Jadi pesta pora, perebutan pengaruh, dan permainan kekuasaan ini mewarnai kehidupan di sana. Jadi perempuan dalam istana ini hanya dianggap alat politik atau simbol kehormatan raja. Jadi di tengah budaya seperti itu justru Tuhan memakai seorang perempuan di mana pada saat itu perempuan nggak dianggap. Tapi kenapa Tuhan memilih perempuan, saudara? Seorang perempuan Yahudi lagi, dia diaspora yang tidak punya koneksi, tidak punya kuasa, dia anak yatim piatu. Ratu Esther ini orang Yahudi, udah Yahudi, tidak punya ayah dan ibu. Dia menjadi ratu Persia. Saudara, itu bukan kebetulan, tapi tangan Allah yang bekerja di balik layar diam-diam. Jadi kitab Esther sangat unik. Tahu kok saudara? Ada satu kitab, hanya kitab Esther di mana kata Allah tidak ada di dalamnya. Tetapi kuasa Allah bekerja powerful di dalamnya. Di sanalah letak keindahannya. Tangan Tuhan tetap bekerja di balik layar. Mungkin Anda tidak lihat, saudara. Mungkin Anda yang harus menyembunyikan identitas Anda untuk sementara. Tetapi Tuhan bekerja di balik layar.
providensinya, penyediaannya itu nyata meski namanya tidak disebut di kitab ini. Jadi kitab Ester ini temanya adalah Allah bekerja dalam keheningan sejarah untuk menepati janjinya menjaga umat pilihannya. Saudara, saudaraku, jadi ada tiga pesan yang mau saya bagikan di sini. Pertama, posisi adalah penempatan ilahi. Saudara, Ester 2 ayat 17 berkata, maka Ester dikasihi raja lebih daripada semua perempuan lain dan ia beroleh kasih dan sayang di hadapan raja. Sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Ester menjadi ratu bukan karena nasib, tapi karena penempatan ilahi Tuhan mengatur langkah-langkahnya bahkan ketika ia sendiri belum tahu untuk apa. Saudara, kebetulan bagi manusia, tapi sebenarnya ada penempatan bagi Allah. Mungkin posisi Anda hari ini, entah sebagai orang tua, pelayan, profesional, mahasiswa, pemimpin, atau bahkan jemaat biasa, ini bukan kebetulan, saudara. Tetapi kita percaya kita ada di tempat kita saat ini. Apapun posisi Anda saat ini, saya mau katakan tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan menempatkan kita untuk satu tujuan. Mungkin itu Anda merasa Anda kecil, Anda sederhana. Aduh, apa sih? Jadi tukang cuci, apa sih? Tapi kalau Anda tahu tujuan, Anda akan diubahkan paradigmanya. Cara Anda bangun, cara Anda bertindak, karena Anda dipanggil Tuhan untuk satu tujuan. Kadang kita lah yang tidak peka. Kenapa kita ada sebagai tukang cuci, pelayan restoran, perawat. Saudara, kalau Anda tahu, Anda dipanggil untuk satu tujuan yang indah, Anda tidak akan sembarangan. Kita ada dimanapun, Tuhan punya tujuan. Jadi, aku hanya guru biasa, aku hanya ibu rumah tangga. Tapi saya mau katakan saat ini, siapapun Anda yang mendengar, ini perkataan dari Roh Kudus. Tuhan mau memakaimu untuk menyelamatkan satu keluarga, satu generasi, satu bangsa. Mau Anda ibu rumah tangga, mau Anda tukang cuci, mau Anda guru biasa, saya mau katakan, Tuhan punya rencana kenapa Anda ada di situ. Biar ini mengubah semua paradigma kita dan kita tidak sembarangan lagi. Karena promosi datang dari Tuhan. For such time like as this. Saudara, yang kedua, saya mau katakan pesan. Yang pertama tadi apa pesannya? Posisi Anda dimanapun ada. Dimanapun Anda ada saat ini. Keberadaan Anda, situasi Anda, sesederhana apapun, sekecil apapun. Posisi Anda Tuhan punya tujuan di dalamnya. Ada penempatan ilahi di dalamnya. Itu yang pertama. Supaya Anda tidak asal-asalan. Anda jadi tukang cuci, Tuhan punya tujuan. Percayalah, Anda tidak akan selalu jadi tukang cuci kalau Anda tahu tujuan Anda. Ada saatnya promosi datang. Anda tidak ada yang kebetulan bagi Anda. Ada penempatan bagi Allah. Yang kedua, momen ilahi butuh keberanian. Saya ulang, momen ilahi butuh keberanian. Saudara, Ester 4 ayat 16, pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi, berpuasalah untuk aku, dan kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther sudah tahu resikonya mati, saudara. Nggak ada yang terbesar selain mati, tapi Esther sudah siap. Apakah Anda siap untuk iman Anda? Untuk apa yang menjadi panggilan? Ini butuh keberanian. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang terlepas. Saya lupa lagunya ya. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah hati yang mengasihi, jiwa-jiwa bagi Allah. Mohon maaf ya saudara ya, terutama para song leader ya ini. Saya lupa, tapi teksnya. Saat kita merasa takut saudara, minta Roh Kudus. Kita hanya alat. Bukan kita lagi, hidup kita ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Kalau Anda tahu bahwa hidup Anda bukan milik Anda lagi, tapi milik Tuhan. Dan Anda tahu Anda alat, maka Anda tidak perlu risau. Mintalah kepada pemilik itu. Berilah aku kekuatan Tuhan. Berilah aku keberanian Tuhan. Berilah aku hikmat. Minta. Tuhan pasti akan memperlengkapi.
Karena Tuhan yang punya visi misi itu, bukan kita. Kecuali kalau Anda masih mau mengambil alih sesuka hati Anda. Tapi yang mau saya katakan, bagi Tuhan semuanya luar biasa. Baik, dalam budaya Persia, Esther sudah tahu siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil dihukum mati. Tapi dia tetap melangkah. Dia tidak cari nyaman. Dia bukan nekat, tapi dia beriman. Bedakan nekat sama iman. Ya, nekat itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak dia sendiri kadang. Tapi kalau iman, dia sudah tahu. Dan biasanya ada persiapan-persiapan doa, puasa, peneguhan, ya saudara ya. Keberanian rohani bukan tanpa rasa takut. Esther ada rasa takut, dia masih manusia, bukan dewa. Tapi dia memilih taat. Itulah keberanian rohani. Saat kita takut, kita memilih taat di tengah takut. Kita lebih memberi ruang Tuhan, beri aku keberanian. Itu keberanian rohani, saudara. Bukan asal berani, saudara. Kita bergantung penuh pada Tuhan dan kita punya iman. Tuhan kadang membawa kita pada momen-momen krisis seperti Esther, situasi yang dihadapin Esther. Tapi satu hal, mari kita meniru Esther. Pilihlah ketaatan. Antara kenyamananmu atau ketaatan dengan penuh resiko, pilihlah taat. Taatlah pada Tuhan. Jangan tawar-menawar lagi. Dari situ iman diuji. Apa kita mau melangkah dalam ketaatan meski kita tidak tahu hasilnya? Momen ilahi sering datang tanpa pengumuman, saudara. Nggak ada pengumuman. Karena itu, dalam setiap hari kita, kronos kita, taatlah. Kau tidak akan tahu momen ilahi, yaitu kairosnya akan tiba. Di situ promosi untukmu. Siapa tahu, justru untuk saat seperti ini kau beroleh kedudukan sebagai ratu. Justru untuk saat seperti ini kau beroleh kedudukan sebagai direktur, sebagai gubernur, sebagai apapun ketika kau taat pada Tuhan, taat pada kebenaran firman Tuhan, saudara. Pengangkatan dan promosi datang dari Tuhan. Serahkan pada Tuhan, bukan kita lagi pemilik hidup kita ini. Apapun resiko, bukankah kita semua pada akhirnya akan mati? Maka matilah di dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Justru kita akan beroleh kehidupan. Dan bukan hanya itu seperti Esther. Kisahnya ditutup dengan kisah yang manis. Saudara, saat Tuhan buka pintu, jangan tunda, jangan tunda. Karena penundaan bisa menghilangkan kesempatan ilahi. Poin yang ketiga, ketaatan seorang bisa mengubah sejarah banyak orang. Saya ulang, ketaatan seseorang bisa mengubah sejarah banyak orang. Esther berdiri di celah bagi bangsanya sebagai perantara dan pendoa. Karena keberaniannya, bangsa Yahudi diselamatkan. Rencana Haman gagal dan perayaan Purim ditetapkan untuk mengenang karya penyelamatan. Ester 9 ayat 26 sampai 28. Satu langkah iman hari ini bisa menjadi sejarah keselamatan bagi banyak orang. Saudara, jangan remehkan satu tindakan taat. Ketaatan satu orang ini bisa menyelamatkan keluarga, komunitas, bahkan bangsa. Ketaatan Esther bukan hanya mengubah istana Persia, tapi juga menyelamatkan garis keturunan Mesias. Jadi apa yang harus kita pahami dan kita lakukan? Tiga hal. Tadi kita sudah tahu ada tiga yang menjadi yang ingin menjadi pesan dari kisah Esther ini. Pertama, posisi kita, keberadaan kita dimanapun kita berada saat ini, ada tujuan ilahi, ada penempatan ilahi. Kedua, momen ilahi butuh keberanian. Momen ilahi butuh keberanian. Ketiga, ketaatan seseorang bisa mengubah sejarah banyak orang. Jadi, bagaimana yang harus kita lakukan, saudara? Kenali posisimu, kenali pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu, bahkan kesulitan yang sedang kau alami saat ini. Bisa jadi itu penempatan strategis untuk mempromosikanmu dari Tuhan. Jadi jangan suka ngeluh, tapi bilang, Tuhan, apa yang harus aku pelajari? Jadi tukang cuci. Tuhan, apa yang harus aku pelajari? Terlilit utang. Tuhan, apa yang harus aku pelajari dari situasi sakit penyakit? Saudara, Tuhan punya rencana. Kalau kamu tahu, maka kau akan bersikap berbeda. Kedua, berani melangkah saat momen tiba. Saya ulang, berani melangkah saat momen tiba. Jangan tunggu, jangan tunda. Saat semua jelas, baru kau mau melangkah. Kalau Roh Kudus bilang melangkah, melangkah. Iman sejati bergerak di tengah ketidakpastian. Dan yang ketiga,
Ingat dampak jangka panjang. Saya ulang, ingat dampak jangka panjang. Keputusan iman kita hari ini mungkin terlihat kecil, saudara. Tapi bisa jadi itu warisan rohani bagi generasi setelah kita. Jadi, kitab Ester ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan ketika umatnya, ketika nama Tuhan mungkin tidak kita dengar dengan jelas, tidak disebut, tapi dia tetap bekerja di balik layar. Di balik keheningan sejarah, tangan Tuhan tetap bekerja. Seperti di kitab Ester tidak ada nama Allah, tapi tangan Allah bekerja dahsyat. Kita semua dipanggil untuk waktu seperti ini, apapun keadaanmu saat ini. Saudara, ada tujuan ilahi di dalamnya. Di keluarga kita, di gereja kita, di bangsa kita, Tuhan sedang mencari Ester-Ester yang mau berdiri. Katakan Tuhan, aku mungkin tidak besar, tapi aku mau taat. Pakai hidupku Tuhan, untuk waktu seperti ini. Jadikan aku alatmu Tuhan, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, untuk membangkitkan generasiku. Saudara, saya mau menceritakan seorang tokoh sejarah bernama William Wilberforce. Ini mungkin bisa menggambarkan kisah yang paralel secara modern dari kisah Esther. Dia anggota parlemen Inggris. Dia berjuang bertahun-tahun untuk menghapus perbudakan. Dia sering diejek, ditolak sama orang yang cuma cari nyaman dari perbudakan. Dia merasakan rasanya sakit. Bahkan saat sakit dia tetap berjuang untuk kemanusiaan. Dan pada akhirnya saudara, dengan penuh perjuangan, penuh air mata, perbudakan dihapuskan. Karena apa? Karena ada satu orang yang taat. William Wilberforce. Dia tidak lari dari panggilan Tuhan, tidak pernah membedakan jiwa, tidak pernah membedakan bangsa, tidak pernah membedakan warna kulit. Beranilah untuk keadilan, untuk kemanusiaan. Tuhan mencari Ester-Ester yang tidak cari nyaman, tidak sembunyi di balik posisi, tetapi justru memakai posisi itu. Walaupun resikonya mati, hilang kenyamanan untuk membela kebenaran, untuk membela keadilan, untuk membela kaum minoritas yang tertindas. Saudara, saat satu orang taat, ini bisa mengubah sejarah dunia. Anda taat, ada sejarah yang akan diubahkan. Saya senang dengan R.A. Kartini. Kalau tidak ada sosok ini, maka kita perempuan tidak ada yang bisa belajar. Karena ada satu perempuan yang berani bicara dan berani membela kebenaran. Dia hidup di masa gelap bagi perempuan, tapi dia memilih tidak diam. Jangan diamkan ketidakadilan. Jangan diamkan hanya demi kenyamanan. Bersuaralah, tapi bersuaralah dengan hikmat. Andalkan kekuatan Roh Kudus. Dia akan membuka jalan. Seperti R.A. Kartini dipakai. Dia membuka jalan bagi pendidikan kaum perempuan dan kebebasan bagi kita kaum perempuan. Karena ada perempuan yang taat, perempuan yang tidak hanya cari nyaman. Dia menggunakan posisinya untuk membela kaum perempuan yang lain. Saudara, berapa banyak dari kita jadi istri gubernur tapi nggak kepake. Jadi istri orang-orang penting tapi diem aja saat ketidakadilan diperlakukan di bangsa dimanapun. Mungkin untuk waktu seperti ini, Tuhan memakaimu. Bersuaralah, apapun posisimu, sebagai istri pejabat atau sebagai pejabatnya. Bersuaralah bagi kebenaran, sekalipun itu menghilangkan kenyamananmu. Percayalah, orang yang cari nyaman, justru dia tidak akan mendapat kenyamanan. Tetapi yang berani ambil resiko, membela kebenaran, Tuhan akan berdiri. Dan bahkan untuk waktu seperti ini, kau akan menjadi ratu. Ratu dalam konteks yang berbeda. Promosi dari Tuhan ada bagi orang-orang yang taat. Saudara, Tuhan menempatkanmu. Jadi ibu rumah tangga ada tujuan di situ. Jadi guru ada tujuan di situ. Jadi tukang cuci, jadi tukang catering ada tujuan di situ. Tanya pada Tuhan. Setia ambil bagian. Itu bukan kebetulan. Dia memanggil kita semua seperti Esther untuk waktu seperti ini. Apakah kamu mau berkata, Tuhan, pakailah aku di tempatku, di generasiku untuk waktu seperti ini. Saya suka satu lagi, Rosalind Franklin. Siapa dia? Dia seorang perempuan, ilmuwan Inggris, jarang dibahas. Wow, dia luar biasa dalam kimia fisika. Dikenal karena dia berkontribusi terhadap penemuan struktur. Ini agak-agak bahasa ilmiah, helix ganda DNA melalui teknik dipraksi sinar X. Saudara, dia punya banyak tantangan sebagai perempuan, tapi dia taat. Dia ambil resiko. Dia kerja ilmiah. Pada saat itu perempuan sangat sedikit dan dibatasi. Tapi dia memakai apa yang menjadi posisinya.
Diambil bagiannya, dia belajar fokus penuh dalam laboratorium dan publikasi. Walaupun banyak karyanya tidak langsung diakui atau dihargai seperti rekan-rekannya, tapi dia mungkin tidak begitu populer seperti Watson dan Crick, tapi dia mengambil bagiannya dengan baik. Ini seperti Ratu Esther dalam versi yang berbeda. Mungkin keberadaannya dalam latar yang asing, saudara, tidak dominan. Rosalind perempuan dalam dunia ilmiah yang saat itu dikuasai laki-laki. Seperti Esther sebagai Yahudi dalam istana Persia, apalagi dia perempuan. Dia tetap minoritas, baik dari gendernya, baik dari kebangsaannya. Tetapi Tuhan mau bisa memakai wanita ini. Dia melakukan seperti Franklin ya, dia melakukan pekerjaan diam-diam. Tidak selalu di depan publik, tapi efek dari pekerjaan Franklin ini sangat besar. Struktur DNA, saudara, ini menjadi pondasi bagi genetika modern, biologi molekuler, pengobatan. Saudara, seperti Esther, dia tidak disebut ya namanya secara eksplisit. Nama Allah tidak disebut dalam kitab Esther, tetapi providensi Allah nyata. Saudara, apapun keberadaan Anda, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun, miliki keberanian. Keberanian intelektual, miliki ketekunan. Walaupun Anda diabaikan, walaupun Anda minoritas. Saudara, seperti Franklin, dia minoritas, tapi dia membiayai jalannya penelitian. Dia ambil bagiannya, dia hadapi semua tantangan, hambatan. Akhirnya dia diakui secara publik, ada pengakuan walaupun dia perempuan. Karena dia percaya ada tujuan ilahi untuk waktu seperti ini. Jangan remehkan pekerjaanmu. Mungkin tidak semua orang melihat saat ini, tapi percayalah saat kau setia, tekun, kau ambil bagianmu, kau gali terus kau gali. Meski kau kurang dihargai, ada saatnya. Untuk waktu seperti ini, engkau akan dipromosikan Tuhan. Tuhan memakai karya yang ternyaring secara tidak langsung. Saudara, demikian juga Deborah, dia hakim. Dia nabi perempuan. Dia pemimpin nasional Israel pada masa hakim-hakim. Dia memimpin Israel dari bawah penindasan menjadi suara Tuhan. Dia memanggil Barak, menyiapkan strategi kemenangan, dan dia juga menulis pujian-pujian indah, nyanyian Deborah. Deborah dan Esther sama-sama dipanggil di masa krisis bangsa Israel. Deborah saat penindasan oleh bangsa Kanaan, Esther saat rencana pemusnahan kaum Yahuda. Dan keduanya bukan pemimpin militer sejak awal, tapi diangkat Tuhan untuk memimpin di waktu yang kritis. Esther sebagai ratu, Deborah sebagai hakim dan nabi. Keduanya perlu keberanian yang besar dan pengaruh, walaupun sangat beresiko. Saudara, Deborah dengan memimpin perang, Esther dengan menghadapi raja, keduanya menghadapi resiko mati, kemungkinan untuk mati. Namun mereka berani dengan imannya dan mengandalkan Tuhan, dan dampaknya mereka tidak hanya berdampak pada diri mereka, tetapi seluruh bangsa, ada penyelamatan, ada pemulihan, ada penyatuan kaum Israel. Saudara, saat ini siapakah Anda yang mau seperti ini dipakai Tuhan? Mari kita ah, siapkan hati kita, percayalah ada providensi Allah. Keberanian iman dituntut dari kita. Dan ada rema yang Tuhan beri pada saat ini sebelum kita berdoa, saudara. Anda yang mendengar ini bukan suatu kebetulan, saudara. Ada pesan. Saya merasakan ada perempuan-perempuan di sini. Tuhan berpesan kepada Anda. Engkau ditempatkan untuk waktu seperti ini. Dari Ester 4 ayat 14 ini menjadi remah pengingat bahwa tidak ada musim, tidak ada posisi atau perjalanan yang kebetulan. Ester tidak diangkat jadi ratu demi kenyamanan, tapi demi alat penebusan bangsanya. Demikian juga setiap Anda yang mendengar ini, ada banyak perempuan di sini, baik perempuan atau laki-laki, baik Anda yang saat ini di mimbar di pelayanan maupun dalam pengaruh rohani, ada penempatan ilahi untuk tujuan yang melampaui diri Anda. Saya ulang, ada penempatan ilahi untuk tujuan yang melampaui diri Anda. Dan saat ini ada pesan ilahi. Anakku, aku menempatkan engkau di posisi pengaruh bukan untuk kehormatan pribadi, tapi untuk menegakkan maksudku bagi generasi ini. Sebab aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan berkata di Roma 8 ayat 28, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan mereka yang mengasihi Allah. Saat ini aku katakan, jangan ragu pada musim ini. Tuhan sedang memanggil Anda berdiri untuk generasi, terutama generasi perempuan yang sedang dicetaknya. Gunakan pengaruhmu, gunakan suaramu, hikmat yang dari Tuhan. Itu akan membuka pintu bagi yang tidak punya suara. Seperti Esther bersuara bagi bangsanya. Dan ada nubuatan yang harus saya sampaikan.
Engkau akan berdiri di ruang yang dulu tertutup. Saudara, ada beberapa orang di sini yang mungkin pintu-pintu tertutup baginya. Saat ini saya mau katakan, Roh Kudus sedang bicara, saya tidak tahu siapa Anda. Tapi ini juga bicara bagi saya. Tuhan berkata, engkau akan berdiri di ruang yang dulu tertutup bagimu. Aku akan membawamu ke hadapan raja-raja. Bukan karena pencarianmu akan kehormatan, tapi aku ingin suaraku didengar lewat hidupmu. Saya tahu ada beberapa perempuan pemimpin di sini. Mungkin Anda berputus asa. Banyak pintu yang ditutup bagi Anda. Anda sering dianggap sebagai ancaman. Ada nubuatan Tuhan dari kisah Esther untuk waktu seperti ini. Anda yang mulai putus asa, saya tidak tahu siapa Anda. Kalau itu Anda angkat tangan. Anda yang mulai putus asa dan Anda tahu Tuhan kenapa pintu semua ditutup bagiku. Saat ini Tuhan bicara bagi Anda. Anakku, engkau akan berdiri di ruang yang dulu tertutup bagimu. Apa yang tampak kecil di masa lalu akan menjadi plafon besar untuk penggenapan rencanaku. Engkau akan berdiri di hadapan raja-raja, pemimpin besar. Engkau Engkau tidak sedang diangkat karena kebetulan. Aku akan memposisikanmu sebagai penyambung generasi rohani baru. Saudara, ini tanda penggenapan. Tuhan akan membuka pintu kolaborasi. Aku tidak tahu. Kalau itu tangan, kalau Tuhan berbicara padamu lewat ini, angkat tanganmu. Yes, Tuhan, imani. Ada pintu kolaborasi dan ruang pelayanan lintas generasi dan lintas denominasi. Inilah tanda mandat seperti Esther sedang diaktifkan dalam hidupmu. Saya mau katakan ini tanda penggenapan dari nubuatan ini bahwa engkau akan berdiri di ruang yang dulu tertutup. Di ruang yang dulu tertutup. Ini juga buat saya. Tuhan akan membuka pintu kolaborasi. Itulah tandanya. Ada pelayanan lintas generasi, lintas denominasi. Jadi bukan hanya satu gereja. Itulah tanda bahwa mandat Esther sedang diaktifkan dalam hidupmu. Amin, katakan amin, saudara. Dan ini pewahyuan, providensi Allah bekerja di balik diamnya. Seperti kitab Esther tidak menyebut nama Allah, namun tangannya nyata di balik setiap peristiwa. Demikian juga dalam perjalanan Anda. Bahkan saat ini Tuhan tampak diam, dia sedang menata strategi surgawi. Musim ini bukan musim diam. Mungkin Anda melihat Tuhan kenapa kau diam? Ini untuk beberapa pemimpin perempuan. Saya tidak tahu siapa nama Anda. Tapi saya tahu Anda mendengar baik yang di YouTube, baik yang ada di Zoom. Musim ini bukan musim diam. Mungkin Anda bilang ini musim diam. Tapi justru ini musim penyingkapan. Minta kepekaan dari Tuhan. Tuhan katakan, aku sedang menyingkap maksud di balik penempatan. Mungkin kau nggak ngerti. Bahkan hal yang kecil, kenapa Tuhan aku ada di sini? Jangan takut berjalan di ruang yang baru. Saya mau katakan, jangan takut berjalan di ruang yang baru. Sebab aku sudah lebih dahulu di sana. Mungkin kau takut Tuhan, aku takut ditolak lagi. Tuhan, Tuhan tidak diam. Minta kepekaan. Dan katakan, aku dipilih bukan karena kebetulan, tapi karena panggilan. Saya mau katakan, mari kita sama-sama katakan, Tuhan, aku percaya aku dipilih bukan karena kebetulan, tapi karena panggilan. Aku berdiri di tempatku hari ini bukan karena ambisi, tapi karena misi ilahi. Misi ilahi, Tuhan menempatkanku untuk waktu seperti ini, bagi generasiku, bagi kerajaan Allah. Amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk waktu seperti ini. Kami percaya Tuhan. Kami kau tempatkan saat ini bukan satu kebetulan, ada tujuan ilahimu. Beri kami keberanian untuk panggilan ilahimu. Tolong kami Tuhan, singkapkan Tuhan supaya kami peka. Ini bukan masa yang diam, ada yang mau kau singkapkan Tuhan. Kami mau kau beri kami keberanian satu persatu. Singkapkan Tuhan apa yang menjadi kerinduanmu Tuhan. Biar setiap umatmu yang mendengar ini, mereka tahu bahwa semuanya ada tujuanmu. Biar namamu yang dimuliakan. Kami mau sungguh-sungguh dalam posisi kami karena kami tahu ada penempatan ilahi dan kami minta keberanian karena momen ilahi membutuhkan keberanian. Beri kami keberanian dan kami mau taat karena ketaatan akan mengubah sejarah. Pakai kami menjadi history maker. Pakai setiap perempuan, pakai setiap laki-laki di sini menjadi history maker. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang ada di YouTube dan juga yang ada di TikTok dan yang ada di Zoom. Selamat sore, demikian firman Tuhan seperti waktu seperti ini. Anda yang ingin mendengarkan, Anda bisa dengarkan di YouTube saya. Tuhan memberkati.